Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin, imamil muttaqin, al-hashiril aqibil amin, wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan guru kita sahibil fadilah Kiai Haji Ahmad Haramain, guru kita sahibil fadilah Kiai Haji Hifzillah, beserta para kiai, para asatidah lainnya yang begitu banyak. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap keseluruhannya. Keluarga besar Bapak Haji Endang Sasra Wijaya, yang malam ini kita hadir di kediamannya dalam rangka mendoakan di malam yang ketujuh dari wafatnya Ananda Maulana Rangga Kusuma atau Angga, yang tentunya kita sama maklum beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, tentunya kita kenal dengan Ananda Maulana Rangga Kusuma, dan setahu saya, karena kebetulan saya juga kenal beliau dari masih kanak-kanak ya, jadi beliau sebenarnya orang yang sangat baik sekali ya. Orang yang tidak kebanyakan. Dan kenapa saya utarakan yang semacam ini? Karena dari kecil beliau pernah jalan bareng-bareng dengan saya, dengan keluarga besarnya, berangkat umroh bersama-sama, pergi ke sana kemari juga bersama-sama. Dan sebenarnya kalau seandainya tidak ada COVID dan umurnya panjang, mudah-mudahan tahun 2022 atau 2023 beliau sudah bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena keluarganya sudah daftar sudah lama, namun karena terjadi pandemi sehingga terjadi penundaan. Ternyata kehendak Allah lain, itulah qadarullah. Saudara sekalian, dari itu semuanya kita melihat kebaikan-kebaikan almarhum. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kesalahannya dimaafkan, dan sekali lagi Allah tempatkan pada tempat yang terbaik, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita sama maklum bahwa yang namanya kematian itu adalah suatu keniscayaan. Bisa jadi yang tua jalan duluan, yang muda belakangan, atau sebaliknya, yang muda jalan duluan, yang tua belakangan. Ini semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus siap
dengan iman, amal soleh, ketakwaan itu, fa insya Allah ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nas'alullaha husnal khotimah. Amin. Saudara sekalian, bahwa Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing individu itu sudah ada ketentuannya, sudah ada ajalnya. Bila mana ajalnya tiba, maka tak satu pun orang bisa menunda. Begitu juga bila mana ajalnya belum tiba, tak satu pun ada orang yang bisa memajukannya. Dulu guru saya pernah cerita, saudara, ketika ada orang yang mengikuti burung terbang, ya, kayak kita dulu suka ngikutin layangan terbang ataupun burung terbang juga, tanpa sadar orang itu berjalan jauh dan masuk ke dalam sumur. Lalu ketika masuk ke dalam sumur, kemudian dia minta tolong, belakangan baru ada orang yang menolongnya, mengangkatnya. Kemudian diberi minum air hangat, ya barangkali dikasih teh manis, ya. Kemudian dikasih makanan-makanan sampai kondisinya sudah mulai agak segar. Ditanya sama orang-orang yang menolongnya, kenapa Anda bisa jatuh ke dalam sumur tadi? Dia cerita, saudara sekalian, bahwa saya awalnya sedang ngikutin burung terbang. Tanpa sadar saya berjalan dan saya masuk ke dalam sumur. Kemudian cerita itu dilakukannya sampai dipraktekkan. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam sumur. Untuk masuk ke dalam sumur yang kedua sudah tidak terdengar lagi suara minta tolong. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Kemudian guru saya cerita dalam selorohnya bahwa yang pertama itu dia masuk ke dalam sumur yang sama. Dia bilang mungkin rezekinya dari Allah itu masih ada, ya. Mungkin katalah dia minum teh manis itu jatah selama hidupnya 1000 gelas. Saat itu dia baru minum 999 gelas. Berarti kan masih jatah satunya masih ada. Ketika dia masuk ke dalam sumur, jatah rezekinya masih ada satu lagi, 1 gelas lagi. Ketika dia naik, dia minum, nah itu jatah rezeki dia yang terakhir. Ketika dia contohkan masuk lagi ke dalam sumur, selesai udah. Cerita dari Abang Haji Endang, itu malamnya Ananda almarhum Rangga, Maulana Rangga Kusuma masih mengajak keluarganya makan di rumah makan, bareng-bareng dengan keluarganya. Barangkali itu adalah rezeki yang terakhir. Ini yang sudah terjadi, saudara-saudara sekalian. Makanya besok malamnya sudah tidak bisa makan di rumah makan lagi karena sudah selesai rezekinya, jatahnya. Dulu ada cerita, saudara, Tuan Guru Haji Abdul Majid Pekojan, orang lebih kenal dengan Guru Majid Pekojan. Ketika Guru Majid Pekojan sakit, itu kata dokter, coba minum obat ini. Ketika dikasih obat tersebut, ternyata keluar lagi itu. Kalau begitu, coba buatkan saja puding agar yang agak lunak supaya bisa dimakan. Ternyata keluar lagi itu agar. Kemudian dikasih tahu, coba buat
telur ya, ayam kuningnya diambil, kemudian dicampur dengan madu, diaduk, ketika diminum keluar lagi. Kata guru Haji Abdul Majid Pekojan, ternyata rezeki yang Allah kasih untuk saya sudah selesai. Makanya bapak-bapak nanti hati-hati. Kalau makan keluar, minum keluar, itu tandanya rezekinya udah habis. Ya, hati-hati nih. Ya. Paham kan omongan? Ya, hati-hati nih saudara-saudara sekalian, ya. Nah, oleh karena itu, di kesempatan yang baik, ketika saat ini Allah masih kasih kita usia panjang umur, walaupun pada hakikatnya jatah yang Allah berikan itu berkurang. Nah, dari itu saudara sekalian, ya, mari kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita di sini, yang bersumber dari guru-gurunya, terus sanadnya bersambung yang pada akhirnya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil ilmu-ilmu yang manfaat ini, jangan kita ikuti orang-orang yang berseberangan dengan kita. Kalau kita ikuti hal-hal yang berseberangan dengan kita, berabe urusannya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, al-mautu aqrabu ghaibin yuntadab. Kematian ini merupakan peristiwa gaib yang paling dekat sekali dengan kita. Walaupun nanti ada peristiwa gaib-gaib lainnya, atau peristiwa gaib lainnya, alam-alam gaib lainnya yang harus kita imani, harus kita yakini. Memang ada orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Barangkali dulu kita pernah dengar cerita dari orang-orang tua kita, bagaimana Musa yang saat itu menentang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Wahab, ya, tokoh NU saat itu. Kan dia bilang kepada Mbah Wahab itu yang namanya Musa, bahwa akhirat itu tidak ada. Akhirat itu hanya khayalan. Akhirat itu hanya fiksi. Kemudian kata Pak Hasan Dipo, Ketua Tanfiziyah NU saat itu, Mbah Wahab, Mbah Yai, jangan timpalin orang ini. Dia lagunya lagu preman. Kalau preman harus dilawan dengan gaya preman. Ya, kata Hasan Dipo, kalau kagak percaya dengan adanya akhirat, besok kita jalan pergi ke pinggir rel kereta api. Kita taruh kepala kita, wahai Musa, supaya nanti dilindas sama kereta. Kalau kita udah dilindas sama kereta, ada nggak nanti akhirat? Kalau emang akhirat nggak ada, gaplok kepala saya. Tapi kalau akhirat ada, Musa nanti kepalamu yang saya gaplok. Ternyata Musa ditungguin kagak datang, saudara sekalian. Ini Pak Hasan Dipo, Ketua Tanfiziyah NU saat itu, yang pertama, dia benar-benar datang itu ke pinggir rel kereta api. Ya, ternyata Musa tidak berani datang. Belakangan kita dengar bahwa Musa terlibat dalam pemberontakan pada peristiwa tahun 1948. Pemberontakan apa namanya? PKI 1948. Saudara sekalian, jadi banyak orang-orang yang tidak percaya dengan akhirat. Belakangan ini juga ada orang lagi muncul bahwa akhirat itu tidak ada, hayalan. Yang cerita akhirat aja belum pernah sampai ke sono. Emang ada yang udah sampai? Saya aja yang bicara belum pernah sampai, apalagi bapak-bapak, ya.
Nah, dari itu, melihat dari ini semua, karena kematian ini merupakan peristiwa gaib yang paling dekat dengan kita, maka kita harus siap ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, saudara sekalian. Adik saya itu sekitar 20 harian yang lalu itu lagi bicara. Kebetulan adik saya itu tinggalnya dekat Al-Watonia, kesanaan sedikit. Ya. Ahlan wa sahlan. Ya Allah, jadi sehat. Saudara sekalian, saya cerita sedikit ya. Adik saya sekitar 20 harian yang lalu meninggal dunia. Dia kebetulan bendahara RT. Dia lagi bicara menyerahkan laporan keuangan. Lagi bicara, tahu-tahu nunduk ambruk. Dibawa sama teman-teman di situ ke rumah sakit Jayakarta. Ternyata sampai rumah sakit Jayakarta sudah tidak ada nyawanya, berarti mati di sana. Itulah saudara sekalian. Jadi al-mautu aqrabul ghaibin yuntadhar. Ini hati-hati saudara. Makanya kalau saya tidak salah, Sayyidina Ali pernah dipesan sama Rasulullah, ya Aliyu, idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'd. Wahai Ali, bila mana manusia sudah dalam kondisi sakaratul maut, maka tulang sendinya satu sama lain sudah saling permisi. Ya, dari ujung tuh, dari jari, kemudian ke telapakan, ke betis. Kalau dipegang dingin, berarti udah permisi tuh, saudara sekalian. Makanya bapak-bapak coba pegang sekarang betisnya dingin nggak? Kalau betisnya dingin, berarti udah permisi tuh. Nanti ke paha dingin terus, saudara sekalian, ya. Coba pegang nggak? Dingin nggak? Dingin apa hangat? Hangat. Nah, ya. Kalau dingin bekas hujan tadi ya. Jadi begitu saudara sekalian. Banyak tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia itu yang memberi kesan-kesan yang kadangkala menjadi ingatan untuk kita di kehidupan kita. Termasuk cerita dari Abang Haji Endang. Ini Maulana Rangga Kusuma belakangan ini begitu rajin nawarin ayahnya. Bapak mau kemana? Nanti Angga antar. Belakangan dia tanya lagi, Bapak mau kemana? Nanti Angga antar. Bapak mau kemana? Nanti Angga antar. Masya Allah. Itu kesan-kesan terakhir yang selama ini membuat ayahnya, ibunya, dan sebagai keluarga besarnya itu terngiang-ngiang. Kenapa? Banyak kesan-kesan bagus yang dia buat. Ya, bahkan dia sudah cerita, dia bilang, kata Bang Haji Endang, ini Angga lagi mau ngajak ke rumah saya. Pak, kita ke rumah Ustadz Saifullah, Pak. Jangan lupa Bapak beli kain BHS buat Ustadz Saifullah. Gitu katanya. Begitu Bang Haji Endang itu pesan Angga itu. Paham tidak Bang? Iya. Ini bercanda ya. Emang saya udah lama nggak kemari-mari nih, ya. Kenapa? Karena gara-gara COVID saya udah nggak kemari-mari, hanya WA-WA-an. Bang Haji Endang juga sama. Jadi dia udah bilang sama bapaknya, kita ke rumah Ustadz Saifullah, kita tanya kapan berangkat hajinya.
nanti kita makan di mie dekat rumah saya itu ada mie Aceh. Nanti kita makan mie Aceh di situ. Nah ini saudara, ini kesan-kesan yang dia bilang nanti kita mampir setelah itu beli kitab di toko bakti untuk yang biasa ngaji di tempat ini dan sebagainya dan sebagainya. Masya Allah, mengajak ke pesantren yang ada di bagian Kulon dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah cerita-cerita yang baik yang tentunya menjadi kenangan-kenangan bagi orang tuanya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita buat cerita-cerita yang baik. Pak, insya Allah nanti akan menjadi tambahan-tambahan nilai-nilai ibadah kita walaupun Allah sudah wafatkan kita. Oleh karenanya saudara sekalian, untuk itu terakhir Sayyidah Nafisah ketika dia selesai bangun rumahnya, kemudian dia gali kuburan. Di setiap hari setelah selesai kuburannya jadi, dia baca Al-Quran di situ. Kenapa? Karena pesan kakek buyutnya, kuburan itu gelap. Nanti Al-Quran, amal soleh lainnya itulah yang akan menerangi kuburan. Kira-kira bapak udah rumahnya jadi, berani nggak gali kuburan? Ada yang berani nggak orang sini? Ya sama saya juga ya. Nah jadi sekali lagi, yang namanya kematian itu adalah peristiwa gaib yang paling dekat kedatangannya. Oleh karenanya, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Jadi dengan demikian saudara sekalian, kita akan selalu siap untuk senantiasa beriman, beramal soleh. Ketika kita diwafatkan, mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kesimpulannya yang pertama, yang tadi saya ceritakan, kalau rezeki kita sudah selesai, bahwa apa yang kita minum pasti akan keluar, apa yang kita makan pasti akan keluar. Yang kedua, ya, jangan lupa, kalau seandainya sudah terjadi sakaratul maut, bahwa anggota tubuh kita satu sama lain itu saling permisi. Oleh karenanya, saudara sekalian, kalau betis kita udah dingin, itu hati-hati. Paham gak ngomongan? Ya kalau paham, saya rasa cukup dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.